Malam ini, jika dunia terasa terlalu bising, jika pikiranmu masih berjalan ke sana kemari, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan salju yang turun perlahan, tidak tergesa-gesa. Malam ini aku ingin mengajakmu ke sebuah desa kecil di Korea. Di ujung tahun, di mana cahaya sekecil apapun punya tempatnya sendiri. Tarik napas perlahan, dan mari kita masuk ke dalam dunia dongeng ini. Dahulu kala, ada sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan yang sunyi. Saat musim dingin datang, salju menutupi atap-atap jerami, dan jalanan berubah menjadi warna putih. Di pagi hari, asap tipis naik dari cerobong rumah. Sementara di malam hari, desa tenggelam dalam keheningan yang hangat. Orang-orang di desa ini hidup sederhana. Mereka saling mengenal dan saling menyapa. Desa itu tenang dengan cara yang hangat, bukan sunyi yang menakutkan. Penduduknya sudah lama punya tradisi. Setiap akhir tahun, mereka mengadakan festival lampion musim dingin. Sebuah malam, ketika semua orang membuat lampion mereka sendiri, lalu berkumpul untuk menyalakannya bersama-sama, membiarkan cahaya-cahaya kecil itu menjadi penanda bahwa tahun lama akan ditutup dengan hati yang penuh rasa syukur, dan tahun baru akan disambut dengan harapan yang lembut. Lampion-lampion dibuat dengan tangan, kertas dilipat perlahan, bambu diraut dengan sabar. Setiap keluarga memasukkan harapan mereka ke dalam cahaya kecil itu. Di desa itu tinggal seorang anak perempuan bernama Hein. Hein bukan anak yang suka menjadi pusat perhatian. Ia lebih sering duduk di dekat jendela, melihat salju jatuh, dan mendengarkan angin berbicara dengan pohon. Jika orang lain tertawa keras, Hein hanya tersenyum pelan. Jika orang lain berlari, Hein hanya berjalan. Setiap tahun, anak-anak lain membuat lampion besar, berbentuk naga yang meliuk, burung bangau dengan sayap lebar, atau bulan yang berkilau. Namun sebaliknya, Hein selalu membuat lampion kecil. Lampionnya sederhana, tidak berwarna-warni, tidak mencolok. Namun di dalamnya, ia melukis hal-hal yang ia cintai. Bulan yang sunyi, salju yang jatuh, dan rumah kecil dengan cahaya hangat di dalamnya. Sore sebelum festival, anak-anak berkumpul di alun-alun. Lampion besar mereka digantung tinggi. Mereka tertawa dan saling memuji. Sementara Hein berdiri agak jauh. Ia memegang selembar kertas putih sederhana dan beberapa batang bambu tipis. Lampionnya kecil, sangat kecil dibandingkan milik anak-anak lain. Tapi ia membuatnya dengan perlahan, dengan perhatian penuh. Di kertasnya ia menggambar bulan kecil, tumpukan salju, dan sebuah rumah kecil yang tampak hangat. Ia melihat cahayanya sendiri. Ia merasa ragu.
Ia tidak ingin ada yang melihat, bukan karena ia malu pada bentuknya, tetapi karena ia merasa lampionnya terlalu kecil untuk festival besar. Ia tahu semua orang akan datang dengan lampion yang tinggi dan megah, sementara lampionnya hanya seperti setangkup harapan kecil yang hanya bersinar untuk dirinya sendiri. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ketika teman-temannya mengangkat lampion besar, mereka terlihat sangat bangga. Sedangkan Hein hanya tersenyum kecil, membungkus lampion putih mungilnya dengan kain putih dan memasukkannya ke dalam tas kainnya. Disimpannya dengan hati-hati, seperti seseorang yang menyimpan rahasia yang sangat rapuh. Malam turun perlahan, bulan purnama naik, terang tapi dingin. Sore itu menjelang festival, desa berubah menjadi lautan warna. Orang dewasa menggantung tali lampion di sepanjang jalan. Anak-anak menyalakan lilin kecil. Dan ketika matahari mulai tenggelam, lampion-lampion mulai menyala satu persatu. Cahaya keemasan dari rumah-rumah mulai merayap keluar, menyambut malam musim dingin yang lembut. Di tengah alun-alun desa, lampion raksasa desa berdiri megah, tinggi dan kokoh, dibuat oleh para tetua desa selama berminggu-minggu. Lampion itu biasanya menjadi simbol utama festival, tanda bahwa cahaya desa bersatu dalam satu nyala besar. Saat lampion besar dinyalakan, semua orang tersenyum. Napas mereka berubah seperti kabut putih karena udara dingin. Tapi suasana tetap hangat, dipenuhi bisikan gembira dan senyum-senyum kecil. Namun malam itu angin berubah. Salju turun lebih berat. Angin menderu di antara rumah. Tidak ada yang menduganya. Angin tiba-tiba turun dari sisi gunung, membawa serpihan salju yang berputar-putar. Lampion-lampion bergetar. Kertas-kertasnya seperti menari gelisah. Suara takut terdengar dari para penduduk. Orang-orang mencoba melindungi lampion mereka dengan tangan, tetapi angin masih lebih kuat. Dan dalam satu hembusan paling kuat, lampion raksasa desa padam. Alun-alun menjadi gelap total. Ada bayangan samar penduduk yang masih berusaha. Desa terlihat sangat gelap. Cahaya terbesar yang mereka andalkan hilang begitu saja, seperti lilin kecil yang disentuh bayangan. Suasana berubah hening, begitu hening, hingga salju yang jatuh pun terdengar seperti bisikan lembut. Dalam gelap, orang-orang saling mencari siluet. Festival terasa rapuh, seperti harapan yang hampir hilang. Di pinggir alun-alun, Hein memegang tas kainnya. Ia bisa pulang. Tak ada yang memanggil namanya. Namun di dadanya ada rasa hangat kecil, seperti cahaya yang belum ingin padam. Ia memandang desa yang gelap, lalu memandang kantong yang ia genggam. Tangannya bergetar sedikit, kemudian mengeluarkan lampion kecilnya. Haruskah aku menyalakan lampionnya? Apakah itu tidak akan terlihat aneh? Lampion sekecil ini, apa mungkin bisa membantu?
Tapi di tengah ragu itu, ia memikirkan satu hal sederhana. Cahaya tetaplah cahaya. Kecil atau besar, ia tetap menerangi sekelilingnya. Dengan napas yang dalam, ia membuka kantong kain itu. Ia menyalakan korek api kecil. Dengan ujung jari yang hati-hati, ia menyulut lilin kecil itu di dalam lampion putih. Dan lampion kecil itu menyala. Cahayanya kecil, tapi nyata. Di tengah badai dan gelap, cahaya itu terlihat. Cahayanya tidak besar, tapi cukup untuk menerangi wajah Hein dan tanah salju di dekat kakinya. Dalam gelap yang pekat, nyala sekecil itu tampak seperti bintang yang turun ke bumi. Seseorang melihatnya, lalu orang lain, lalu anak-anak, dan perlahan seluruh desa mulai memalingkan kepala pada satu titik cahaya kecil yang berdiri sendirian. Seolah dunia pun menahan napas. Lalu dengan hati-hati, seorang anak mendekat sambil membawa lampionnya yang padam. "Bolehkah aku menyalakan lampionku dari punyamu?" tanyanya pelan. Hein mengangguk. Satu lampion dinyalakan, lalu disusul yang lain, dan lain lagi, dan lagi. Tangan-tangan kecil saling menyodorkan lampion, saling memberi cahaya. Semua berasal dari satu lampion mungil di tangan anak paling pemalu di desa. Tak lama kemudian, alun-alun kembali terang. Namun kali ini, bukan karena satu lampion raksasa, melainkan ratusan lampion kecil. Cahaya yang lahir dari cahaya mungil Hein. Angin masih bertiup. Salju masih turun, tapi cahaya bertahan. Ketua desa mendekati Hein dan menundukkan tubuhnya sedikit. Bukan untuk berlebihan menghormati, tapi sebagai ungkapan tulus. Kalau hari ini, lampion terkecillah yang menyelamatkan festival. Hein tersenyum, senyum kecil, hampir tak terlihat, tapi penuh ketenangan. Dan salju terus turun, memantulkan cahaya lampion yang kini memenuhi langit dan tanah. Beberapa penduduk bahkan melepaskan beberapa lampion ke langit malam. Lampion-lampion itu melayang perlahan, seperti bintang-bintang baru yang naik ke angkasa. Desa tampak seperti dunia mimpi. Tenang, bercahaya, namun penuh harapan kecil yang sederhana. Malam itu ditutup oleh pemandangan lembut. Hein menaruh lampion mungilnya di jendela rumah. Nyala kecil itu tetap menyala, berani menembus malam musim dingin. Dan dari luar jendela, bulan bulat tampak bersinar, seolah mengangguk pada cahaya kecil itu. Karena pada akhirnya, dalam dunia yang luas ini, cahaya kecil pun penting. Kadang justru cahaya kecil itulah yang memberi keberanian kepada banyak hati lain untuk ikut menyala. Sejak malam itu, desa tak lagi bergantung pada satu cahaya besar. Mereka percaya kalau cahaya kecil yang dijaga dengan hati bisa menyalakan banyak hal. Jika malam ini kamu merasa kecil atau merasa cahayamu tak cukup, ingatlah Hein. Cahaya kecil pun penting, dan malam yang gelap selalu menunggu satu nyala yang pertama. Selamat malam, selamat beristirahat.
Semoga mimpi indah malam ini, dan biarkan cahaya kecilmu tetap menyala.